Kayak review ini pasti berantakan karena filmnya berantakan. Mickey 17 ini adalah sci-fi yang dibuat berdasarkan buku yang judulnya Mickey 7. Awal-awal film ini, awal-awal depannya sebenarnya sangat interesting, sangat menarik. Karena ini menceritakan tentang seseorang yang namanya Mickey. Dia itu ini komedi nih, komedi sci-fi dan banyak juga hal-hal yang lucu tapi banyak juga hal-hal yang agak-agak over the top, berlebih-lebihan. Jadi kita ngikutin si Mickey ini, dia itu sama temennya si Timo berusaha bikin bisnis. Terus bisnisnya kayaknya gagal, mereka dikejar-kejar lonshak. Lonshak itu kayak rentenir gitu. Lu bayar lu, kalau nggak bayar gue bunuh. Terus mereka bunuh seorang di depan dia. Jadi takut dong mereka. Dan si lonshaknya bilang, awas lu kalau nggak bayar gue kejar lu sampai ke ujung bumi. Terus apa yang mereka lakukan? Ya pergi dari bumi. Jadi kalau gue bilang film ini juga ada satire-nya. Satire itu kayak sindiran gitu. Dia banyak, dia nggak nganggap, film ini nggak nganggap dia sendiri itu terlalu serius. Mereka suka ngeledek hal-hal yang ada terjadi di dunia sekarang. Contohnya kayak karakternya si Mark Ruffalo yang main Hulk itu, dia sengaja dibikin bener-bener lebay dan agak-agak menyindir politik yang ada di dunia sekarang. Jadi ya kalau gua ngelihat karakternya, kayaknya dia sengaja pakai gigi palsu atau apa yang bikin dia gimana sih, orangnya kayak orang yang selisih gitu, yang benar-benar nggak bisa dipercaya, tapi dia tuh kayak punya follower gitu ya. Namanya juga dunia zaman sekarang, senorak-noraknya, seaneh-anehnya itu, herannya ada aja yang merasa mereka cool gitu. Gue juga nggak ngerti. Nah tapi yang mainin istrinya itu juga artis karakter terkenal, namanya Toni Collette. Gue suka ngeliat film-filmnya karena dia selalu aktingnya sangat, gimana ya, aktingnya bagus biasanya. Nah jadi oke, okay, itu kan mulai mulai berantakan kan. Nah jadi si Mickey ini akhirnya untuk membayar hutang loan shark, dia sign up untuk perjalanan ke luar angkasa ya, karena dia harus meninggalkan bumi kalau nggak dikejar sama si loan shark itu. Tapi pas dia sign up, dia tuh desperate karena ngeliat segitu banyak kompetisi. Jadi dia sign up sesuatu yang namanya expendables tanpa ngebaca tulisan fine printnya. Kita juga biasanya juga nggak pernah lihat fine print, tuh sengaja dibikin seribet-ribetnya, sekecil-kecilnya biar nggak dibaca kayaknya. Nah yang dia nggak tahu adalah uh, kayaknya mungkin dia dia nggak jelas gitu, nggak terlalu yakin dengan apa itu kerjaan. Pokoknya ambil aja, pokoknya biar gue punya duit, biar gue bisa kabur, bisa biar biar melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang ceritanya. Apa yang dia sign up ternyata adalah dia tuh apa menjual hidupnya dia. Jadi dia setuju untuk menjadi seseorang yang bisa dibuang-buang, itu istilahnya kayak gitu. Dan kerjaan apa yang dia sign up? Dia tuh ada satu, mereka tuh punya satu mesin fotokopi manusia. Gua nggak akan bilang ini klon karena ini lebih kayak ceritanya ya, memang maksudnya klon tapi ini kayak lebih kayak sistem fotokopi gitu. Dan biasanya kita fotokopi kan dari mana? Dari, biar kita bisa menjiplak tulisan kan kita ada tinta tuh. Nah jadi gimana cara kita menjiplak manusia? Jadi tuh mereka punya kayak semacam tong sampah yang isinya bisa kayak ada hal-hal organik dari manusia, dari macem-macem, akhirnya yang bisa dijadikan tinta untuk bikin fotokopi dari manusia. Jadi barang-barang bekas yang organik gitu loh. Mayat lah apalah gitu. Nah, jadi si Mickey ini dia di preserve memorinya, dan tiap kali dia mati dia di print lagi terus dengan di-upload memori yang sama. Nah, di sini gue mau detour dikit ya. Gue bingung. Kan katanya si Mickey ini merasa dia tahu rasanya mati terus menerus. Tapi
kan memorinya dia di save pada saat dia belum mati dong, karena kadang-kadang dia matinya gak di tempat, mereka gak recover bodinya. Jadi katakanlah misalnya kita nge-save file nih, kita nge-save file, nge-save game, terus main, nulis, komputer kita crash. Save kita terakhir adalah save sebelum kita crash kan. Nah jadi si Mickey ini cuman kecerewetan gua doang ya, ini nggak di address di filmnya, ini juga orang lain gua lihat gak ada yang cerewet secerewet gua gitu. Jadi si Mickey ini ceritanya dia punya memori kalau dia mengalami kematian terus-menerus. Mungkin 1-2 iya. Tapi seperti kita lihat pada saat dia menjadi Mickey 17 yang dia ditinggal mati, si Mickey 18 nggak mungkin punya memori cara dia mati dong, karena badannya kan nggak di-recover, memorinya kan nggak di-recover. Jadi menurut gue ini loophole yang sebenarnya penting, karena kita ngikutin karakter Mickey ini, kita jadi kayak bersimpati sama dia. Aduh, orang-orang juga nanya, apa sih rasanya mati terus menerus mati gitu, karena kita lihat di sini sengaja dibikin lucu sih, matinya pada tragis banget, kayak tiba-tiba dia di luar angkasa, tangannya putus, terus dia tuh macam kelinci percobaan nih, kita ada di planet baru nih, Mickey turun, terus ternyata udaranya beracun gitu loh, atau ada patogen yang bikin manusia sakit mati dan dia mati kan. Terus habis itu di print lagi, dicobain pakai vaksin ini nih, mungkin bisa cobain mati lagi. Terus baru lahir mati lagi. Nah, jadi trauma dia untuk mengalami kematian terus-menerus itu jadi susah diterangkan kalau seperti yang gue bilang, memorinya itu nggak di-preserve sampai akhir. Dan ya mungkin kadang-kadang dikasih lihat dia ada yang matinya di lab, tapi tuh mereka tuh memperlakukan dia tuh bener-bener kayak ada kontradiksi sih, dia kayak dicuekin banget gitu. Misalnya, lu tahu nggak kalau kita ngeprint dokumen, kadang-kadang kan printernya kita keluarin tuh lidahnya buat nampung dokumen tuh, tapi kadang-kadang kita nggak keluarin, terus kertasnya jatuh begitu saja. Dan ini si Mickey kadang-kadang di print jeprak, cuman dibiarin jatuh pantat kemana-mana dan bener-bener dicuekin gitu loh. Orang-orang gak, pas dia di print, orang-orang juga lihat ini, itu gak ada yang merhatiin dia. Dan ini juga ini memang sengaja dibikin lucu, dibikin tragis, tapi menurut gue ini juga loophole. Dia tuh cuman orang ke-17, menurut gue gak banyak untuk sampai mereka secuek itu, dan mereka pasti memantau, karena kerjaan dia sebenarnya penting gitu, memantau orang ini gitu, karena peranannya dia. Misalnya nih, ya bukan misalnya juga, jadi mereka tuh kasih dia coba untuk hidup di planet yang asing gitu, dan mereka harus tahu dong kondisi secara biologi dia adaptasinya gimana, nanti berubah nggak, ada yang mutasi nggak atau apa, dia harusnya dipantau dengan sangat ketat, bukannya dicuekin kayak print-printan yang jatuh, kertas yang jatuh gitu. Ya, memang ini efeknya buat lucu, tapi ya itu dua loophole yang menurut gua paling penting, karena filmnya dan karakternya dibuat berdasarkan itu, kelucuannya dibikin kayak gitu. Oke, tuh kan sebelum terlalu jauh, balik lagi ke sinopsisnya. Nah, jadi kita ngelihat si Mickey ini mati mati lagi karena dia udah sign up ke program ini. Jadi dia sucks banget, hidupnya tuh sucks gitu. Ya lu bayangin, dia ceritanya udah harus kerjanya jam panjang, makanannya dikurangin, mati terus, dan apa yang dialami itu semuanya kayak mengerikan gitu. Seperti yang kita lihat di awal film, contohnya nih pada saat dia Mickey 17 ini harusnya dia jatuh ke dalam lubang di dalam salju, terus temennya cuma bilang,
ya udah gue cuman ngambil senjata lu ya, dah jamur. Terus padahal dia bisa aja menyelamatkan dia, tapi ya lu nanti juga di print lagi, di fotokopi lagi. Daripada gue capek-capek menyelamatkan lu, ya udah dah gitu. Terus pada saat dia ditinggal, didatangin lah dia makhluk. Mereka tuh ceritanya lagi di planet lain, dan ada makhluk di planet itu yang namanya creepers. Tampangnya kayak kayak caplak, kayak kutu kali, kutu atau apa, bedbug, nggak tahu, pokoknya yang kayak gitu deh. Dan gede kan, gobrong-gobrong dateng mau makan dia. Nah lu bayangin, dia selain harus mati, dia juga mengalami hal-hal kayak gitu. Nakutin dong lu kalau ngeliatin makhluk lain, biarpun ya udahlah lu bakal mati juga gitu. Tapi tetap aja kan serem. Jadi ceritanya itu si Mickey mengira dia akan mati. Ya udahlah pasrah, gua memang selalu kayak gitu, mati-mati lagi. Tapi ternyata si makhluk itu yang namanya creepers nggak nggak mau makan dia, malah dia bawa, dinaikin ke atas kayak diselamatkan gitu. Terus si Mickey bilang, di sini lucu aja, si dia bilang, makanlah gua, ayo cepet-cepet, jangan bikin lama-lamaan deh menderitanya. Terus pas nggak dimakan dia tersinggung, emang kenapa, gue tahu gue fotokopian tapi enak kok gue gitu. Dan gue juga mikir, jangan, dia kan fotokopian dari sisa-sisa barang-barang mayat-mayat gitu ya, mungkin emang nggak enak juga kali. Nah jadi dia nggak mati, akhirnya dia balik susah payah, dia balik ke base-nya dia, nebeng dengan satu misi yang bawa batu dari planet itu. Jadi ceritanya mereka nyampe di planet itu dan mengambil sesuatu dari planet itu, mungkin sebagai bukti atau sebagai show off kalau mereka udah mengambil batu pertama dari planet itu. Ini pengertian gue ya. Dan ya biasalah kita misalnya dulu banget gue ke Pantai Baru, gue pengen banget ngambil pasirnya. Jadi gue punya botol kecil yang isinya pasir di mana gitu, pasir di Kuta, pasir di Lombok misalnya. Dan karena dulu gue diving, gue punya ide gimana kalau gue ngambil pasir dari underwater. Jadi gue punya pasir antik, karena kan seabed kita, gue ngambil cuma dikit banget. Terus tapi ternyata gue baru sadar pasir itu habis itu jadi bau, karena di dalam pasir itu banyak mikroorganisme kecil. Dan pada saat gua ngambil pasir dari underwater, mikroorganisme kecil itu mungkin masih ke bawah, karena habis itu kan mereka mati kan, kasihan. Itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu. Bukannya gua sok-sokan bersimpati dengan makhluk, karena jelas-jelas gua nggak ngelihat tuh barang gitu. Tapi tetap aja gue pikir, oh ini bagaimanapun gue memindahkan sesuatu yang ya namanya souvenir, tapi nggak, ya ngapain lah, ya udah gue berhenti kan. Itu tuh sama dengan pada saat gue ikut grup pecinta alam, orang-orang juga kadang-kadang misalnya gue kesini, gue pengen ngambil cedera mata dari sini, ya kayak gitu deh, ngapain sih gue ceritain ini, mestinya kalian ngerti dong, dia ngambil batu desit gitu. Oke, jadi orang baliklah si Meki 17 ke markas, dan by the way dia punya pacar, dan pacarnya ini adalah kayak officer, kayak soldernya, tentaranya tempat itu, dan dimainkan dengan cewek yang gue familiar banget. Ternyata dia main di movie namanya Blink Twice yang pernah gue review. Dan sebenarnya gue juga merasa ini juga agak kontradiktif ya, karena si Miki kayak dianggap sebagai seseorang yang kedudukannya paling rendah gitu loh, tapi dia tuh menarik buat cewek-cewek ternyata. Nah jadi pas Miki balik, orang-orang juga Miki kok lu di sini sih gitu. Mereka tuh nggak sadar, dan Miki juga nggak sadar ternyata dia tuh udah dianggap mati yang 17. Dan karena dia dianggap mati, mereka fotokopilah dan bikin Miki yang 18. Jadi kalau Miki 17 ini kayaknya orangnya sopan, nurut, orang ngomong apa aja dia nurut. Sedangkan Miki yang 18 tuh kayak marah-marah gitu, kayak
orangnya kayak lu pengecut banget sih, dia ngomong sama Miki 17, dan dia juga lebih arogan, lebih berani gitu. Jadi biarpun fotokopi, mereka tuh punya kepribadian yang berbeda. Macam orang bilang lah, kalau klon itu kepribadian kita yang belum tentu sama. DNA kita sama tapi mungkin upbringingnya kita beda. Macam perdebatan sebenarnya psikopat itu kayak orang jadi jahat itu dari lahir atau dari apa namanya, dari pendidikan sama pengalaman hidup. Gue dulu suka dengerin podcast tentang criminal profiler, dan menurut gue quote ini menarik banget. Namanya Jim Clemente, dia agen FBI, dia ngomong kayak gini. Jadi orang-orang kan sering berdebat, sebenarnya orang tuh yang bikin serial killer itu emang terlahir udah jahat, nggak bisa diubah, atau memang mereka dibentuk sama lingkungan. Jadi Jim Clemente ini bilang genetik lu adalah hal yang membuat lu mengisi pistol, lu isi dengan peluru. Personality lu dan psikologi lu yang membuat lu membidik pistol itu. Tapi pengalaman hidup lu yang membuat lu menarik pelatuk pistol itu. Nah, jadi ini adalah kombinasi dari apa yang memang genetik lu udah kayak gitu, tapi terbentuk lagi dengan pengalaman hidup dan personality lu. Jadi menurut gue ini holistik. Oke, ini ngaco lagi, balik lagi ke sinopsis. Nah, jadi Miki 18 ini beda. Gak kayak di Miki 17 yang nurut, dan tadinya mereka mau bunuh-bunuhan karena di dunia ini sebenarnya yang namanya fotokopi manusia itu tidak, itu dilarang di bumi, tapi di luar angkasa boleh. Tapi ada satu yang sangat dilarang adalah multiply. Jadi istilahnya kalau ada orang ada beberapa kopi, semuanya itu harus dibunuh, karena dulu ada serial killer yang pakai cara ini untuk bikin alibi gitu. Jadi film ini sebenarnya dia menarik, dia punya ide segar gitu. Tapi masalahnya kayaknya terlalu banyak hal yang pengen diceritain di film ini, jadi rancu, gado-gado. By the way, yang direktor film ini adalah yang bikin Parasite sama Snowpiercer. Dua-duanya film bagus, jadi kalau kalian belum ngecek, menarik deh, pokoknya bikin mikir. Nah, jadi sebenarnya si Miki 17 ini entertaining, dia lucu gitu, tapi kadang-kadang berasa kok panjang banget. Gue senang banget pas pertama-tamanya, pas sci-fi banget, dimana sih Mickey-nya di fotokopi terus, tapi habis itu kayaknya jadi berantakan deh. Kita jadi fokus ke yang namanya Marshall yang dimainkan dengan Mark Ruffalo tadi, dan awal-awalnya kita memang orangnya kayak gini, tapi lama-lama kok kayaknya bosen gitu, banyak tiresome gitu, bikin dia lagi dengan gaya kayak gitu. Nah, jadi si Miki 18 ini mau ngeberontak, dan dia mau mencoba membunuh si Marshall yang jadi diktator gitu. Tapi mereka gagal, mereka ditangkap, dan habis itu mau diumpanin untuk menangkap si Creepers, monster, ceritanya makhluk yang ada di planet itu. Tuh kan gue ngaco lagi. Jadi banyak sekali plot-plot lain yang mereka explore tapi nggak pernah diikutin lagi. Contohnya ada suatu kali si Mickey ini diundang makan sama si Marshall, dia menang sesuatu deh, jadi dia makan malam dengan si Marshall yang merupakan kayak pemimpinnya di situlah, orang-orang yang ceritanya orang yang berpangkat tinggi dan apa-apa. Tapi gue nggak ngerti buat apa sih dinner itu gitu. Itu mau kasih lihat kalau istrinya itu terobsesi dengan saus, tapi nggak kemana-mana ceritanya. Terus juga pada saat si Mickey-nya oke, jadi istrinya yang terobsesi dengan saus ini, dia ada mencoba ngambil ekornya si Keeper terus dijus sama dia. Pokoknya ini kayaknya ini juga plot yang menurut gue nggak ngerti. Dia tuh obsesif banget, dia mencoba mau bikin saus. Gue nggak ngerti itu buat apa di cerita itu. Terus juga buat apa dinner itu. Terus si Mickey muntah
Gue juga nggak ngerti kenapa dia muntah. Terus habis itu orang-orang ribut, aduh dia kesakitan. Injek dia dengan apa yang namanya purple gel ya. Pokoknya sesuatu yang ayo disuntik itu, dan semuanya pada heboh. Hah? Lu suntik dia dengan purple gel. Tapi kita nggak pernah diterangin itu buat apa. Oke, itu ternyata nggak berhasil, nggak bikin dia nggak sakit. Tapi heboh banget, cuma habis itu nggak kemana-mana gitu. Terus juga ada satu cewek yang ikut ke dinner itu. Tadinya gue pikir ini bakal jadi karakter penting, karena dia juga jadi naksir sama Mickey. Tapi aneh karena cewek ini tadinya lesbian, ceweknya mati pada saat eksplorasi, dan si Mickey disalahkan karena seharusnya dia yang mati, itu dia bisa difotokopi lagi. Sedangkan kalau orang lain yang mati, mereka akan mati terus. Tapi masalahnya habis itu cewek ini nggak berperan apa-apa selain dia masuk ke dalam subplot lain yang oke, lucu tapi panjang banget, gak habis-habis. Jadi pacarnya si Mickey tahu kalau ada Mickey 17 dan Mickey 18, terus dia seneng dong, gue punya 2 cowok nih, hahaha gimana. Terus ketahuan sama si cewek ini, gue bahkan sampai lupa namanya, Kai kayaknya. Dan mereka jadi, lu dapat 17, gue dapat 18. Terus tapi berantemnya setengah-setengah, terus habis itu udah di drop. Terus ada lagi tentang lonsaknya nyampe ke sana, coba katanya cuma dikejar sama si ujung bumi, tapi itu juga gak jelas. Terus apalagi ya, terus banyak subplot yang aneh gitu loh, yang ngabisin waktu tapi nggak pernah dieksplor dengan panjang, dan gua nggak ngerti fungsinya dia terhadap ceritanya utamanya apa. Pokoknya pada saat mereka bawa batu yang tadi, ada 2 bayi creeper kecil ikut, satu ketembak, satu ditahan sama mereka. Ekornya dijus jadi saus, dan habis itu creepersnya marah, mereka kelilingin markasnya untuk minta bayi yang selamat ini dilepas. Dan apa yang dilakukan sama si Marshall dan istrinya bilang, oke, karena si Mickey 17 dan 18 ini, mereka kan dihukum nih karena nggak boleh ada multiply. Barang siapa yang berhasil membawa 100 biji ekor makhluk creepers ini akan berhak untuk hidup. Dia mau bikin jus saus yang banyak lah pokoknya. Nah jadi 17 sama 18 keluarlah mereka ditaruhin bom di badan, jadi biar mereka juga nggak ngerti, biar mereka bisa dikuasai, biar mereka bisa nurut. Dan si Mickey 17-nya kan waktu itu diselamatkan sama si Creeper, dia jadi mengingatkan mereka, orang-orang di situ jahat loh, mereka mau melepaskan gas beracun yang bikin kalian mati gitu. Dan gas beracunnya ini juga nggak kemana-mana ya, karena habis itu si Marshall memutuskan untuk keluar, dia pengen bikin acara TV yang bikin dia keren. Ceritanya dia ngomong sama makhluk ini tapi dia nggak pakai masker, nggak pakai apa, jadi gas ini apakah nggak akan membunuh manusia? Aduh, gue nggak ngerti. Terus jadi endingnya si Mickey 18 ini mengorbankan diri, meledakkan diri dengan Marshall itu, dan akhirnya kepemimpinan dia digantikan dengan ceweknya si Mickey. Oke, kalau kalian nonton sendiri, gue jadi pusing ngomongin sinopsisnya. Anyway, oke, menurut gue film ini entertaining, dia lucu, segar gitu, karena terus terang sekarang jarang banget ada film menarik yang original gitu. Selalu sequel, prequel, remake, dibikin ulang, terus ceritanya sama terus, bla 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 bla, nggak ada yang banyak yang nggak fresh lagi filmnya kalau ngeliat bioskop. Apalagi film Indonesia, setan dan setan ya. Jadi ya menurut gue ini dia berani bikin film aneh kayak gini,
dan yang main juga bagus-bagus. Gue nggak pernah nonton Twilight, mati-matian gue nggak akan nonton film itu. Dan ya gue applaud aja, maksudnya tepuk tangan buat si Robert Pattinson. Dia berusaha membebaskan diri dari peranan itu. Dia ngambil film-film yang banyak karakter, banyak acting, dan dia berhasil untuk keluar dari pesona Twilight itu. Dia berhasil main di film-film yang dalam, cukup dalam. Dan di sini dia bagus karena dia harus mainin Mickey 17 dan 18 yang sangat berbeda, dan dia bisa menjiwai karakternya dia. Terus aktor bagus yang lainnya kayak Toni Collette, kayak Mark Ruffalo, dan mereka juga nggak terlalu serius gitu. Mereka kayaknya have fun main film ini. Jadi film ini entertaining, dia tuh fresh, entertaining, dan di situ mungkin poinnya gue ya, kalau kalian mau nonton film ini, kalian ya di Indo kita sih enak karena kita kalau nonton weekdays atau bahkan weekend masih di bawah 100.000, masih bisa dapat, ada yang bisa dapat 30.000, 35.000. Kalau di luar mereka tuh udah belasan dolar, $20 itu gak worth it kali kalau nonton di luar. Tapi kalau di Indo buat have fun, oke juga sih, maksudnya ini bikin ya entertaining gitu. Oke, gue ngulang lagi. Terus ya kalau menurut gue untuk dipikirkan lebih dalam, mereka tuh juga menyinggung, ngeledekin kayak orang-orang, sekali lagi kesenjangan sosial, orang-orang yang menjual hidupnya demi membayar hutang, terus dengan orang-orang yang mengeksploitasi orang lain seperti karakter Mark Ruffalo. Dan ini juga ada sindiran, ada maknanya, tapi sayangnya seperti tadi gue bilang banyak loophole-nya, terus banyak kacau balaunya, plot-plot kebanyakan yang mau dibikin yang gak ada kemana-mana. Dan apalagi yang terakhir tadi, yang ya ceritanya itu juga gak jelas gitu. Yang gue suka banget yang pas bagian pertamanya, menurut gue itu sebenarnya berpotensi kalau mereka bisa fokus ke Mickey-nya sebagai karakter dan bisa membuat ceritanya berdasarkan dia, itu bisa jadi film sci-fi yang kuat. Oke, salah satu subplotnya lagi, dia cerita tentang nyokapnya yang dia menganggap dia yang bersalah karena nyokapnya mati pada saat mereka nyetir bareng, ada di mobil bareng, si Mickey pencet satu tombol, kecelakaan atau apa gitu. Itu juga maksudnya untuk ngelucu. Tapi pada saat film itu adegan itu terjadi, kita ngerasa kasihan sama si Mickey gitu. Walaupun norak juga, ngapain sih orang bikin taruh satu tombol merah di mobil yang kau dipencet jadi kecelakaan gitu loh. Monyet mana yang taruh tombol itu? Oke, anyway, itu review gua. Ini entertaining, ceritanya amburadul, sebenarnya sangat berpotensi. Kalau dari depannya doang, 2/3 belakang itu udah gak jelas, kepanjangan, dan kadang-kadang agak tiresome gitu. Jadi gue kasih mungkin 6/10. Sorry ya, berantakan banget. Gue juga gak ngerti gue mau bikin reviewnya kayak apa. Ya udah, makasih.